Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Menyembah Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih, Yesus. Glory bagimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau menggandungkan Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu Kau bukakan. Terima kasih Tuhan, Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat kami menyembah-Mu Tuhan. Ku ketuk pintu. Terima kasih Bapa, kami bagimu.
puji dan kami sembah Tuhan. Sekali lagi katakan lebih sungguh. Kau beri Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Kami
datang menyembah Tuhan. Oh haleluya, Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di sini. Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau akan melawat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia, tidak pernah membiarkan hidup kami sendiri, tetapi senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan. Kiranya Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Karena di dalam lawatan-Mu ada kekuatan, ada kedamaian. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Engkau akan bertakhta di atas puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pimpin setiap langkah kami. Engkau menolong setiap jemaat-Mu. Ada yang datang dengan berbeban berat. Ada yang datang dengan kesusahan. Ada yang datang dengan sakit penyakit. Saat ini Allah memberikan kesembuhan. Allah memberikan kelegaan. Oh, di dalam nama Yesus. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Segala khawatirmu serahkan kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan pada saat ini. Allah ada di tempat ini. Dia akan melawat dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ada dalam kendali Allah. Kalau ada roh-roh yang ingin mengacaukan acara kami halaukan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah yang bertakhta di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. 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 Siapa puji Tuhan, amin. Haleluya. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
daripada Yoba aja. Yang bersuka cita lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Dialah yang baik, dialah yang dahsyat, dia raja di atas segala raja. Mari kita semua pilihan Tuhan menyembah dia yang dahsyat. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja Semen, haleluya. Dialah Raja. Glory Tuhan. Sekali lagi katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita agar kita fokus dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
glory, glory, glory. Glory. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian. Sujud di angkatnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, sesuatu terjadi saat datang di akhirnya. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan bagi kehidupan kami Tuhan. Untuk semua kebaikan yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tetap pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena tanpa Engkau ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman ini dapat tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi kekuatan baru, menjadi pedoman baru bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan dan mampukan kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang mempercayakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai hamba-Mu, Dia dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami ya Tuhan nasihat-Mu, berikan kami teguran-Mu Tuhan, agar kehidupan kami menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Biar Tuhan Engkau yang menilik memberkati setiap persembahan kami. Kami percaya Tuhan, persembahan ini dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh mengambil tempat di bawah. Dan kembali lagi saya mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu kembali, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Baik, mari kita membuka firman Allah. Kita baca Mazmur 119. Harusnya ini bagian lain daripada orang Kristen dan pencobaan. Kan ini harusnya pertemuan ketiga. Tapi karena siang ada tamu, saya khotbah yang lain dulu, nanti ketemu lagi semua bareng-bareng menikmati orang Kristen dan masalah. Oke? Mazmur 119 ayat 36 dan 37. Hari Kamis ayat 33 sampai 35. Hari ini 36 sampai 37. Perhatikan baik, firman Tuhan bilang begini. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa
Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tujukan. Ada dua instrumen dalam diri seorang yang terungkit dari pernyataan Daud. Saya bilang, saya selidiki Mazmur 116 ini tulisan siapa? Lalu saya menemukan ini tulisan Daud. Ada dua instrumen dalam diri yang diangkat oleh Daud dalam dua ayat ini. Satu, perhatikan, hati. Yang kedua adalah mata. Satu hati, yang kedua adalah mata. Kita mulai dari apa yang Daud rindukan Tuhan kerjakan untuk hatinya. Ayat 36 bilang begini, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Kok laba? Kok mencondongkan hati? Ada dua pilihan. Kepada peringatan Tuhan atau kepada laba. Saya ulang ya saudara. Perhatikan baik. Kenapa Daud memilih lawan dari mencondongkan hatinya kepada peringatan, kepada perintah, kepada firman Taurat, itu pembandingnya adalah laba. Saking penasaran saya coba membaca dalam beberapa terjemahan yang lain. Kita mulai terjemahan lama bilang begini, perhatikan. Cenderungkanlah hatiku, cenderungkan kepada kesaksianmu. Ini sama dengan Alkitab bahasa Inggris karena terjemahan lama itu dekat dengan King James. Dia memakai kesaksianmu. Dan bukan, dengar ya, kepada, terjemahan lama baru bilang laba, ini Alkitab terjemahan lama bilang kepada kekikiran. Kepada apa? Kekikiran, kikir, pada pelit. Mazmur yang sama dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bunyi begini, berilah aku hasrat untuk mentaati peraturanmu, melebihi keinginan menjadi kaya. Jadi ada tiga. Laba, kekikiran, keinginan jadi kaya. Firman Allah yang hidup bilang begini, condongkanlah hatiku kepada hukum-hukummu dan bukan kepada harta benda. Mas IMB Indonesia Modern Bible. Arahkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan bukan kepada ketamakan. Maka laba ini kita simpulkan adalah sesuatu yang dikerjakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks kekayaan, harta, benda. Gini. Sehingga kalau kita lihat terjemahan lama bilang itu hubungan dengan kekikiran. Kalau orang sudah mulai mencondongkan hatinya kepada lebih kepada harta benda, maka biasanya orang itu menjadi apa? Kikir. Amin. Haleluya. Nah, saya ulang, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, kepada firmanmu, kepada Tauratmu, kepada titah-titahmu. Lebih kepada laba, lebih kepada kekikiran, lebih daripada kekayaan, harta benda, dan kepada ketamakan itu, saudara. Pertanyaannya adalah, kenapa Daud meminta hatinya lebih condong kepada firman daripada yang tadi, daripada keuntungan harta benda dan lain sebagainya? Kenapa dia lebih memilih bahwa dia rasa, saudara, mencondongkan hati kepada firman? Tentu melebihi keuntungan mendapatkan harta. Jadi saya simpulkan pertama, saya bilang bahwa Daud memilih hatinya condong kepada firman daripada kepada harta benda. Itu karena Daud melihat firman lebih hebat daripada kekayaan, harta benda. Firman lebih apa? Lebih hebat daripada kekayaan dan harta benda. Mari kita lihat. Jika orang yang sedang mempermasalahkan
kehebatan firman daripada harta benda. Kalau dia orang yang miskin yang gak punya harta benda, mungkin kita bilang lo ngomong gitu karena memang lu kagak punya harta. Gitu kan. Sehingga engkau bilang gak peduli tentang harta. Firman lebih peduli karena memang kamu gak punya apa-apa. Tapi mari kita lihat sosok yang mengatakan bahwa firman, Taurat, peringatan Tuhan lebih dipilih untuk dicondongkan hatinya kepada harta benda. Ini yang ngomong adalah Daud yang tidak kekurangan harta benda. Haleluya. Artinya ketika dia memilih satu dari antara dua hal yang dalam diri dia, itu dua-duanya memang dia miliki. Dia tidak pernah memilih sesuatu yang dia tidak punya. Amin. Amin. Mudah-mudahan saudara paham. Ketika orang gak punya harta benda, lalu dia bilang aku memilih ini karena memang kamu gak punya. Tapi ketika Daud bilang aku memilih yang sana, tidak memilih ini dia punya. Dan dia sedang menikmatinya. Itu artinya apa? Ketika dua ini ada dalam diri dia, dia sedang menalar diri dia. Melihat menyimak tentang hidupnya. Apakah keuntungan yang ku dapat dari dua perkara ini? Dari pengalaman hidup, dia kemudian memilih firman daripada kekayaan yang dia punya. Kehormatan, kejayaan. Karena dia pun sudah punya pengalaman dalam firman yang dia pilih. Makanya dia nasihati kita lewat firman Tuhan. Memilih firman, karena firman lebih besar daripada kekayaan, harta benda. Apalagi dalam hal niat, nafsu, ketamakan, dan cinta akan uang. Haleluya. Jadi kita lebih beruntung memilih firman Allah daripada harta. Karena firman Allah kebergunaannya itu sampai pada kekekalan. Itu keuntungan-keuntungan memiliki firman. Kenapa bukan kepada harta benda? Harta benda cuma sampai di liang lahat. Alkitab tidak pernah melarang orang menjadi kaya. Dan dan menjadi kaya itu bukan dosa. Tapi begini, waktu engkau diperkayakan Tuhan, diberkati, apakah engkau tetap menjadi berkat bagi nama Tuhan dengan kekayaan yang kita punya? Haleluya. Karena kalau kita bicara tentang kekayaan, Alkitab banyak sekali bilang, orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti orang miskin gampang. Tapi tantangan orang-orang kaya lebih besar daripada orang yang punya apa-apa. Semakin kita punya sesuatu, maka itu kadang menjadi alat uji dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Apakah itu jabatan kita? Alat uji tentang kesetiaan kita. Apakah engkau kemudian menghabiskan waktumu untuk jabatanmu atau menghabiskan waktumu dengan Tuhan? Lihat Alkitab bilang begini. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lalu saya kemarin membaca tentang beberapa ahli teolog membahas tentang lubang jarum itu. Orang dulu juga saya pahami begini, karena ada pintu lubang jarum dalam tembok Yerusalem, tembok Israel itu saudara. Sehingga kalau orang mau misalnya orang yang lagi di luar tembok itu yang lagi berladang, bertani dan sebagainya, kemudian ada musuh di luar, itu biasa diamankan dulu pintu gerbang utama. Kenapa? Karena supaya musuh nggak masuk. Tapi ada satu pintu rahasia, pintu kecil, supaya hanya yang diketahui oleh orang Israel, supaya mereka kalau waktu diserang mereka masuk di lubang itu, dan itu lubang kecil, dan unta pun harus nunduk untuk masuk. Lubang kecil hanya untuk satu orang, dan unta nggak bisa masuk. Lalu orang berkomentar bahwa itu lubang yang dimasukkan Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita mau selidiki, nggak mungkin seekor unta masuk ke lubang jarum. Haleluya. Berat. Tapi itu bukan sebuah kesalahan dan apalagi dosa kalau kita menjadi diberkati Tuhan. Nah, saya pikir gini, jika seorang sibuk dengan Tuhan atas apa yang dia lakukan mengutamakan Tuhan, saya pikir menjadi kaya adalah bagian Tuhan buat hidup kita. Karena nanti di bagian ketiga saya mau cerita tentang dua hal ini, kenapa Tuhan, bagaimana trik dari Daud meminta. Oke,
saya mencatat yang kedua adalah kenapa Daud memilih mencondongkan hatinya kepada firman daripada apa? Daripada harta. Saudara, karena apa? Kadang apa yang dimiliki menjadi penghambat terhadap firman yang tumbuhan dan upah kekekalan. Haleluya. Amin, saudara. Jadi saya lebih suka kepada terjemahan yang berkata begini, saya baca ya. Lihat, berilah aku hasrat untuk mentaati peraturanmu, melebihi keinginan menjadi kaya. Saudara, ini kalimat yang bahasa Indonesia masa kini ini hebat. Hasrat mentaati firman daripada apa? Keinginan menjadi kaya. Keinginan menjadi kaya bukan menjadi orang kaya. Bukan menjadi kaya, tapi keinginannya, kepada ambisinya. Kepada, kalau Alkitab bilang terjemahan baru, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Jadi bukan nanti jadi kaya baru jadi salah. Tapi kita nggak ada apa-apapun kalau kita sudah mulai cinta uang lebih dari cinta Tuhan, itu malapetaka buat kita. Maka saya percaya bagian kedua alasannya begini. Jangan pernah memilih sesuatu yang kemungkinan menjadi penghambat dalam hidup kita. Dalam hal iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya ulang, Daud ngomong begitu. Karena dia mengalami itu. Mengalami apa? Hidup sebagai orang yang terkenal, yang dielu-elukan. Hidup sebagai orang yang memiliki segala-galanya. Tapi dia mencontohkan, dia enggak memilih itu lebih penting. Dia memilih firman lebih penting. Haleluya. Jadi hari ini kalau engkau beribadah kepada Tuhan, engkau sedang memilih yang paling penting. Haleluya. Amin. Engkau sedang memilih apa? Yang paling berharga, yang upahnya adalah upah kekekalan. Yang bukan hanya sampai di liang lahat. Hanya sampai di mana? Di semasa kita hidup. Semua yang kita banggakan dengan mulut semasa hidup. Tidak akan kemudian dibanggakan orang lain ketika kita mati. Enggak ada, saudara. Alkitab bilang kenangan kepada orang benar. Jadi hidup benar jauh lebih dikenang daripada kenangan kepada orang yang punya segala-galanya. Jadi mari kita apa? Memilih sama seperti Daud memilih. Amin. Memilih apa itu? Mencondongkan hati kepada perintah, kepada Taurat, kepada firman daripada sesuatu yang merugikan, menghambat. Condongkan kepada firman karena itu jaminan kekekalan. Kepada laba, kepada hasrat mencari keuntungan yang lebih tapi mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Itu firman Allah. Yang kedua mari kita lihat. Ayat 37. Perhatikan. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Tadi yang pertama hati, yang kedua tentang apa? Tentang apa? Tentang mata. Saudara percaya lagi. Saudara pernah baca, saudara tahu bahwa jika matamu berdosa maka cungkilah matamu. Daripada engkau punya mata tapi engkau masuk neraka. Ada kan? Nggak usah kita baca, sudah tahu ini ayat hafalan begini. Begini saudara. Kalau engkau punya mata yang memungkinkan engkau berdosa dan masuk neraka, lebih baik cungkil matamu daripada engkau punya mata masuk neraka. Dengan bahasa lain, lebih baik buta asal masuk surga. Kenapa lah sampai ada firman seperti ini? Ini menegaskan bahwa mata adalah adalah alat ukur dari kekuatan kita bertahan dalam mengiring Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab. Ada orang-orang yang kelihatan gagah perkasa dalam pelayanan, tapi dia tumbang karena matanya. Haleluya. Salah satu godaan yang saya mau ngomong besok kalau pertemuan. Salah satu alat uji iblis terhadap Yesus adalah apa? Kerajaan dunia ini, lihatlah. Aku berikan kepadamu. Dan Hawa tumbang dengan pernyataan, lihatlah buah itu elok, bagus, enak.
Dan orang-orang gak bertahan terhadap keinginan melihatnya. Maka ada 3 hal dosa dalam dunia. Keinginan mata, keinginan daging, dan kejemawaan. Perhatikan, mata adalah pemboikot paling besar. Indera pemboikot paling besar di dalam hidup orang. Dunia teknologi sekarang ini memakai instrumen mata untuk merusak hati manusia, hati orang. Banyak informasi kita lihat, handphone yang kita pegang, banyak sekali merusak orang dengan mata kita. Halo? Perhatikan permintaan Daud yang kedua. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hampa ini artinya apa? Kata lain hampa, coba. Kosong, apalagi? Sia-sia, yang tidak berguna. Beberapa terjemahan lain yang saya catat juga tulis begitu, saudara. Ya, terjemahan lama aja. Jauhkanlah mataku daripada melihat akan sia-sia. Sia-sia, tidak berguna, saudara. Oke, halo hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda dengar baik. Sejauh mana saudara memakai matamu? Sejauh mana dari 7 hari engkau jalani hidup? Seberapa hebat matamu engkau condongkan kepada melihat firman Allah. Jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada Taurat Tuhan. Atau kepada hal-hal yang hampa dan tidak berguna. Hampa artinya yang tidak memberikan keuntungan kepada hidup saudara dalam hal rohani. Haleluya. Amin saudara. Hal-hal rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang Daud minta adalah matanya yang kedua. Tidak melihat kepada hal yang sia-sia, terjemahan lama bilang. Saya ingat kalau bicara sia-sia. Saya ingat seorang pengkhotbah yang memberi tema utama dalam bukunya. Dalam kitabnya. Yaitu segala sesuatu adalah sia-sia. Kitab apa itu? Pengkhotbah. Apa Alkitab kata kunci dari kitab pengkhotbah? Semua yang di bawah matahari adalah kesia-siaan. Haleluya. Kalau kita lihat apa yang kita anggap penting, coba baca pengkhotbah sekali lagi. Ya, kok ini dibilang sia-sia? Kok ini lahir aja sia-sia? Saudara. Hebat sekali ini pengkhotbah. Maka saya mau beritahu begini. Karena pengkhotbah saya seorang penulis Alkitab sudah mengarahkan bahwa yang di bawah kolong langit sia-sia. Maka kita orang percaya yang sedang digiring Tuhan masuk surga. Mari kita mulai belajar menempatkan apa yang kita lihat kepada hal yang lebih berguna di kehidupan kita. Haleluya, sia-sia, sia-sia. Jadi semua disebut sia-sia yang di bawah kolong langit ini karena ya oke, bahwa ketika mati semua tidak berguna. Amin, saudara. Baru orang yang hatinya tertumpu pada harta akan sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Kepada hal yang sia-sia, habisin waktu akan susah dan sulit. Satu ayat lain dalam perjanjian baru. Kita ke, semua ini panjang ceritanya. Teman, cerita tentang semua Injil ada tulis itu. Cerita tentang seorang penabur yang pergi menaburkan benih dan benihnya jatuh di 4 tempat. Saya cerita saja. Nanti saudara baca ini cerita ini kan cerita sekolah minggu kan. Kalau saya cerita gini lebih enak gitu. Jadi itu penabur keluar rumah dan pergi hendak menaburkan benihnya di ladangnya. Dalam perjalanannya benih itu jatuh di pinggir jalan, ya kan? Yang kedua jatuh di mana? Tempat yang berbatu. Yang ketiga jatuh di mana? Semak belukar. Yang keempat kepada sasaran benih itu, yaitu tanah yang baik. Saya simpulkan. Saya mau bicara tentang benih yang jatuh di semak belukar. Benih yang jatuh di pinggir jalan karena keras nggak bertumbuh, lalu kemudian burung datang tangkap tuh benih.
Karena dia sangat terlihat di permukaan. Yang jatuh di tanah atas batu, sedikit tanahnya, dia bertumbuh tapi akarnya nggak kuat karena di atas batu. Terik matahari datang lebih keras dari kemampuan akarnya mendapatkan air. Akhirnya apa? Benih itu layu. Benih yang jatuh di antara semak duri. Waktu dia jatuh sampai ke dalam, dia nggak ada hambatan untuk akarnya sampai merambat ke bawah. Betul nggak? Beda dengan atas batu kamu mau ke bawah, dia ada hambatan batu itu. Sehingga kekuatannya bertahan terhadap tantangan matahari, sinar terik matahari nggak bertahan. Persoalan terbalik dengan benih yang jatuh di antar semak duri. Benih ini ke bawahnya bagus. Pertumbuhan imannya bagus. Gitu, saudara. Lalu kemudian ketika Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya, dia bilang begini, adapun benih yang jatuh di antara semak duri adalah seperti seorang yang mendengarkan firman. Firman itu bertumbuh. Orang itu senang mendengarnya, haleluya. Baca ayat itu, senang, sukacita dengan firman Tuhan. Dia mau bertumbuh, tapi ketika dia mulai ke atas, dia terhambat oleh semak duri. Alkitab bilang begini, maka kekayaan dunia ini dan kekhawatirannya menghimpit firman ini sampai firman ini tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Dengar ya, apa yang menjadi penghambat seorang untuk mendalami Kristus dan kemudian melahirkan dalam hidup dia sebuah buah-buah dari pemahamannya tentang Tuhan. Apa itu? Apa itu? Kekhawatiran dunia ini. Harta benda dunia ini. Yang dikhawatirkan. Kalau kita hubungkan kekhawatiran dunia ini, yaitu tentang 3 hal. Makan, minum, pakai. Haleluya. Saya tanya, di mana hatimu? Di mana matamu sering melihat, disitulah engkau pasti bertumbuh. Engkau melihat kepada harta dunia, kepada hal lahiriah, kekuatan hidupmu bertumbuh dan menjadi kuat secara lahiriah. Engkau condong kepada hal-hal yang rohania, maka engkau akan bertumbuh dan menjadi kuat dalam hal-hal rohani. Pertanyaannya gini, kalau saudara memilih salah satu, apakah salah satu pilihan saudara itu mendatangkan hal yang engkau nggak pilih? Itu pertanyaan. Paham kalimat saya? Gini. Kalau engkau memilih salah satu dari 2 ini, apakah pilihan saudara tentang hal ini mendatangkan yang engkau nggak pilih? Kalau saya memilih, mana ya contohnya? Memilih mimbar ini, apakah saya juga bisa dapat dengan tab yang tidak kupilih tadi? Kalau seandainya mimbar ini lebih besar daripada tab ini. Atau kalau aku pilih ini, aku nggak dapat ini. Saudara dengar baik. Waktu kita belajar mengkuatkan hidup kepada memilih yang tidak berguna. Yang saya bilang sih nggak berguna secara rohani. Nggak mungkin tidak berguna. Makan, minum, pakai berguna? Berguna. Kita kuat di situ kepada hal makan, minum, pakai. Yang pertama bilang kepada hati yang condong kepada harta benda. Kita tidak memilih itu. Lalu kita memilih firman. Pertanyaannya adalah apakah firman bisa mendatangkan yang tidak kita pilih? Saya tanya, kalau engkau memilih mencondongkan hati dan matamu kepada yang lahiriah. Tanya, apakah itu bisa mendatangkan iman atau kerohanianmu bertumbuh dalam Tuhan? Atau engkau dapat sesuatu yang kau nggak pilih? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, perhatikan. Tidak mungkin. Mari kita memilih satu yang kemudian itu bisa mendatangkan yang kita pilih. Engkau memilih Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan datangkan yang kau minta. Percaya nggak saudara? Ini kadang yang nggak dimengerti orang. Sehingga hatinya lebih condong kepada hal-hal yang tidak mendatangkan yang dia nggak pilih. Kita memilih firman, kita akan dapat sesuatu yang kita nggak pilih. Amin. Kenapa? Karena firman bisa mengadakan itu. Itu nggak bisa mengadakan firman.
Haleluya. Firman hanya timbul dari mendengar. Iman timbul mendengar firman. Firman hanya dapat datang ketika engkau membuka hati. Ayat 35 kemarin tadi malam saya bilang. Berikan aku hati menerima firman. Saudara, engkau dapat firman, engkau dapat yang kamu nggak pilih. Banyak ayat-ayat pendukung di sini. Kata salah satu cara begini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan sekalinya akan diapa? Itu. Haleluya. Kerajaan Allah menambahkan makan minum pakai yang di atas, yang kekhawatiran banyak bangsa. Engkau memilih yang dikhawatirkan banyak orang, engkau nggak mendatangkan kerajaan Allah bagi saudara. Percaya? Sekarang engkau mau condong kemana? Haleluya. Mau condong kemana? Penghargaan kita kepada orang lebih besar dari menghargai Tuhan, saudara. Panggilan ibadah tidak lebih hebat dari undangan apapun. Amin. Kenapa? Rohani mendatangkan jasmani. Jasmani gak bisa mendatangkan rohani. Gak bisa. Amin. Terakhir. Udah lewat jam 9. Terakhir. Ketiga ya. Jadi pertama ayat 36. Kedua ayat 37. Dan kesimpulan sedikit yang terakhir. Dua hal yang diminta Daud. Tentang mencondongkan hati dan mengarahkan mata. Saudara dengar baik. Itu adalah sebuah kalimat permintaan. Dia yang minta supaya hatinya dicondongkan Tuhan. Haleluya. Dia yang minta matanya untuk diarahkan. Dia minta ke siapa? Ke Tuhan. Loh, lalu saya bilang, mencondongkan hati ini harus dimulai dari memahami bahwa hanya Tuhan yang bisa mengarahkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Minta kekuatan Tuhan yang mengarahkan mata kita untuk melihat kepada hal-hal yang berguna. Kenapa Daud sadar ini? Mau ya gini loh, lu kalau mau minta apa? Hatimu condong, kamu sendiri aja loh yang condongin gitu. Gitu kan bahasanya. Kamu sendiri aja yang condongin hatimu. Tapi Daud paham. Daud pikir bahwa hanya Tuhan yang mampu mencondongkan hati dan matanya. Oke, kenapa Daud ngomong begitu? Karena Daud punya pengalaman terhadap mata dan hatinya. Hey, halo. Daud pernah salah dengan menetapkan penglihatannya, menetapkan kecondongan hatinya. Lihat, Daud pernah berdosa dengan kesombongan menghitung warganya. Dia mencondongkan kepada, wow punyaku banyak, wow kekuatanku hebat. Daud pernah salah melihat wanita mana yang harus dia lihat. Jadi pengalaman inilah yang Daud bilang, Tuhan bukan kekuatanku yang mengarahkan mataku dan hatiku. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Haleluya. Jadi gini saudara-saudara, kalau engkau berjalan dalam kekristenanmu tidak mengandalkan Tuhan, kita kebanyakan jatuh daripada kita hidup. Betul. Kalau hanya hasrat ibadahmu yang kau bangun di hati saudara dengar baik. Sampai berapa lama semangat gairah manusiawimu yang datang beribadah. Kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Amin. Sampai berapa lama ada orang bertahan untuk tertarik kepada hal duniawi. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tidak mungkin daging kita suka yang enak. Daging kita suka yang sedap. Daging kita suka melawan hati kita yang kita mau dicondongkan kepada Tuhan. Daging kita lebih suka tidur daripada datang gereja. Betul. Tapi kalau saudara digerakkan Roh Kudus, digerakkan Tuhan, saudara akan tetap bertahan bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Haleluya. Haleluya. Jadi kesimpulannya begini. Mari kita sekarang hidup lebih baik. Dengan cara mencondongkan hati dan menetapkan pilihan mata kita kepada hal-hal yang lebih berguna. Tapi tolong jangan dengan kekuatanmu sendiri untuk bisa memilih yang baik ini. Engkau harus lebih
Merendahkan hati. Minta kekuatan Tuhan, Tuhan pulihkan. Apalagi engkau yang sendiri tahu engkau sudah malas beribadah. Malas melakukan firman. Dengar, kamu harus minta kekuatan Roh Kudus yang membangkitkan gairah ini. Haleluya, haleluya. Makanya gini ya, gini. Sehebat apapun pendeta mengkonseling seseorang tanpa bantuan Roh Kudus tidak akan mampu orang itu berubah. Sebenarnya kesarjanaan saya di situ, pastoral counseling. Kita belajar sebagai konselor. Konselor nggak ada satu sekecil apapun bagian yang konselor kerjakan buat orang itu berubah, bukan. Konselor hanya punya bagian menyatakan jalan-jalan yang kau harus pilih. Ketika engkau memilih jalan yang disampaikan ini, itu harus dikerjakan Roh Kudus dalam diri dia untuk berjalan di jalan yang harus dia pilih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepala. Mari pemain musik datang ke depan. Jamah hati kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa mencondongkan hati kami, mata kami kepada yang baik. Kalau tidak Tuhan yang campur tangan. Paulus pernah berkata, yang aku mau, yang kuinginkan adalah berbuat yang benar. Tapi ku sadar yang kulakukan adalah sebaliknya. Itu berarti bahwa manusia dengan kekuatan sendiri tidak mampu. Yesus berkata saat dia berdoa. Kepada murid-muridnya dibilang, tidak sanggupkah kamu berdoa sejam saja lamanya. Hati berkehendak tapi daging lemah. Engkau tahu yang bisa memberikan kekuatan untuk bertahan berdoa hanya Roh Kudus. Engkau berserah kepada dagingmu, dagingmu akan membawa engkau pada kelemahan. Kalau engkau semakin sadar bahwa engkau semakin jauh dari Tuhan, pilihlah yang pertama, serahkan hidupmu. Minta Tuhan yang kuasai engkau. Minta Tuhan yang bangun kembali hasratmu. Makanya sering berdoa kepada jemaat-jemaat yang lama gak gereja. Ataupun kalimat doa yang saya sampaikan di mimbar ini adalah, Tuhan, mereka yang malas, mereka yang gak datang gereja. Hanya satu yang saya bilang, ingatkan firman yang pernah mereka dengar. Karena hanya firman yang bisa mengubah mereka. Yang bisa membawa mereka datang. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa membawa mereka kembali setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bilang terima kasih kepada. Terima kasih. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kebayaanku, kau dipanggil dan dipakainya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil dan dipakainya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau tidak semua daripadanya. Haleluya. Semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Oh, semua
karena kekuatan. Kita bisa Tuhan berkati, Tuhan bisa pakai. Kita Tuhan berkati dan tidak pernah kekurangan karena Tuhan. Kita bisa ada jalan kebenaran itu karena Tuhan. Kita bisa memilih mana yang benar itu karena Tuhan. Haleluya. Bila Engkau dipakainya hanya karena anugerah, hanya karena anugerahnya diberikannya pada semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya adalah anugerah Tuhan kalau kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Bukan kuat, bukan gagah, tapi hanya oleh roh Tuhan, kata Tuhan. Maka gunung ini engkau pindahkan, gunung itu engkau ratakan. Karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidupan kita. Kemampuan kita kemudian mencontohkan hati kita dan mata kita kepada yang benar, kepada firman. Itu karena ada pekerjaan Allah dalam hidupan kita. Maka dari itu dalam berita firman Allah ini, mari kita lebih rendah hati, minta Tuhan jamah hidupan kita. Ada yang mungkin ingin dibantu doa atau yang mengalami milik Tuhan, kau boleh datang ke depan. Semua karena anugerahnya, oh diberikannya kepada kita. Bukan gagah, bukan hebat kita. Semua, haleluya, anugerahnya. Pakai tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman kepada Tuhan, dan berkat ini tersalur oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan ada padamu, kekuatan Allah yang menggenggam hidup, menyertai kau dalam segala jalanmu, mendatangkan yang terbaik dalam keluarga rumah tanggamu, dan rencana Allah yang damai serta tidak pernah gagal bagimu. Terimalah janji di Seven Potensi. Apa yang telah berhasil, engkau tidak akan kekurangan, karena yang dirancangkan dan dicari olehmu diberikan kepadamu. Sehat kuat jasmani rohanimu diperkuat. Terima janji Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anak muda yang diberkati, kekuatan Tuhan ada padamu. Jadilah hebat, jadilah kuat, karena pemakaian Allah ada padamu. Di dalam rancangan-rancanganmu yang besar, Allah akan menetapkan sesuai dengan rancangan Allah dalam hidupmu, yaitu kebahagiaan. Terima janji Tuhan bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Panjang umur bagimu, damai sejahtera, kekuatan, dan berkat-berkat Allah mengalir di setiap langkah hidupmu. Jadilah hebat dan kuat karena Tuhan menginginkan itu. Biarkanlah rohnya yang mengiring kau kepada kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu dan semua rancanganmu. Panjang umur bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Masa tua yang hebat yang diberkati, kekuatan yang tidak pernah berhenti. Terima janji Allah ini dalam hidupmu, karena Allah tahu bagaimana membuat engkau tertanam dan bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Inilah janjinya. Hari esok ada, hari esok dan masa depanmu direncanakan kebaikan. Di dalam dan demi nama Yesus, Tuhan memberkati. Berkati anak-anak ini Tuhan, biar mereka menjadi orang yang hebat. Diberikan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa, kekuatan kemampuan, dan berkat orang tua mereka Tuhan berdiri tegak dalam takut akan Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan menjadi Fania. Tolong Fania, biar Fania terus tetap sehat dan kuat. Pulihkan, sembuhkan hal-hal yang masih tersisa dalam tubuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong Fania di dalam nama Yesus. Janjinya iya dan amin. Besertamu, beserta keluargamu, besertamu. Dan setiap rancangan Tuhan adalah baik. Bagi setiap tangan yang terkerjakan berhasil. Terima janjinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi kita, bila Engkau dipakainya
Setiap kami hadir hari ini, pagi ini diberkati Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan yang dahsyat ada pada kami semua. Dan terima kasih buat firman yang memberikan kekuatan dalam kami. Kami selalu terbuka hati untuk Tuhan tegur. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah punya rencana jahat bagi kami. Rancangan-Mu selalu mendatangkan keindahan hidup bagi kami. Rancangan sukacita damai sejahtera-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Itu sebabnya kami ingin menikmati setiap rancangan-Mu dengan tundukkan hati untuk mentaati firman yang kami dengar. Biarkanlah jemaat-Mu pulang dalam pertolongan Tuhan pagi ini. Tibakan mereka dengan selamat di rumah masing-masing. Bahkan mereka pulang sebagai pribadi yang berbeda yang telah diubahkan hari ini melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami semua. Dan inilah doa kami untuk gereja kami tetap menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi Banten ini, bagi Petir ini Tuhan. Dan bagi seluruh jemaat yang ada di sini, mereka jadi berkat dimanapun mereka ada. Membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Domba-domba yang terus melahirkan domba-domba baru bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan beri makan di kandang Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidupan kami. Dan kami serahkan langkah pulang kami dalam tangan Tuhan. Jauh dekat yang berkendaraan, Tuhan sama tolong mereka Tuhan. Dan kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami pulang membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan yang di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kasih Kristus, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Sebagai pengumuman, saudara, Sabtu depan sudah ada latihan kor ya. Sabtu depan sebelum doa kita latihan kor jam 6 di tempat ini. Atau jam berapa nanti disampaikan di grup. Saudara yang belum daftar bisa daftar dan ada amplop pembangunan persembahan Natal yang bisa saudara berikan kalau saudara punya berkat yang lebih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang.